guys, perkenalkan nama saya Nafatalele. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ginjal dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Dengan yang membawa bimbingan ini adalah Bapak dosen Bapak Ahmad Faurozi, ZSSSI MCS. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik urin, ureter, kantong kemih, dan ureta, kelainan dan gejala, penyebab dan gagal ginjal kronik. Yang pertama, karakteristik urin. Komposisi urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat terlarut berikut. Yang pertama, zat buangan nitrogen, meliputi urea dari deaminasi protein. Yang kedua, asam hipurat, produk sampingan pencernaan sayuran dan buah. Yang ketiga, badan keton, konstituen normal dalam jumlah kecil. Yang keempat, elektrolit, ion natrium, kalium, sulfat, fosfat. Yang kelima, hormon atau katabolit hormon. Yang keenam, berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, pigmen, vitamin atau enzim. Yang ketujuh, konstituen abnormal, albumin, glukosa, sel darah merah. Yang kedua, sifat fisik. Yang pertama yaitu warna. Urin encer berwarna kuning pucat dan kuning pekat jika kental. Urin segar biasanya jernih dan menjadi keruh jika didiamkan. Yang kedua, bau. Urin memiliki bau yang khas dan cenderung berbau amonia jika didiamkan. Yang ketiga, asiditas atau alkalitas. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5 dan biasanya sekitar 6,0. Yang keempat, berat jenis urin berkisar antara 1,001 sampai 1,035 bergantung pada konsentrasi urin. Kemudian ureter, kantung kemih, dan ureta. Yang pertama, ureter. Ureter adalah perpanjangan tubula berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai ke kantung kemih. Yang kedua, kantung kemih adalah organ muskuler berorgan yang berfungsi sebagai wadah penyimpangan urin. Yang ketiga, uretra. Uretra ini mengalirkan urin dari kemih ke bagian eksterior tubuh. Dan yang berikutnya, perkemihan atau urinasi. Perkemihan ini bergantung pada inervasi parasimpatis dan simpatif, juga impuls saraf volunter. Kemudian, kelainan, gejala, dan prinsip terapi. Yang pertama, kelainan gejala ginjal kronik atau chronic kidney disease, gejala penyakit gagal ginjal kronik antara CKD. Pengertian gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Kondisi ini bersifat permanen. Status CKD berubah menjadi gagal ginjal ketika fungsi ginjal telah menurun hingga mencapai tahap atau stadium akhir. CKD adalah penyakit yang umumnya baru dapat dideteksi melalui tes urin atau darah. Sifat-sifatnya antara lain berkurangnya urin saat buang air, mual, muntah, hilang nafsu makan, lelah, dan lemah, bermasalah dalam tidur, penurunan mental secara tajam, otot berkedut dan kencang, bengkak pada area kaki, timbul rasa gatal. Kemudian penyebab gagal ginjalnya ada beberapa, yaitu yang pertama, gangguan ginjal polisistik.
Kondisi ini saat kedua ginjal berukuran lebih besar dari normal karena pertambahan massa kista. Kondisi ini bersifat diwariskan. Nah, yang kedua, peradangan pada ginjal. Yang ketiga, infeksi pada ginjal. Yang keempat, penjumbatan seperti yang disebabkan batu ginjal dan gangguan prostat. Yang kelima, gangguan rutin obat-obatan tertentu dalam jangka panjang seperti antiinflamasi nonsteroid termasuk aspirin dan ibuprofen. Yang keenam, lupus eritematosus sistemik atau kondisi saat sistem kekebalan tubuh menyerang dan mengenali ginjal sebagai jaringan asing. Dan yang ketujuh, kegagalan pertumbuhan ginjal pada janin saat dalam kandungan. Kemudian, sistitis. Sistitis ini adalah inflamasi kandung kemih. Inflamasi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, biasanya Escherichia coli, yang menyebabkan menyebar dari uretra atau karena respon alergik atau akibat iritasi mekanis pada kantung kemih. Gejalanya sering berkemih dan nyeri yang dapat disertai darah dalam urin. Yang ketiga, sekresi tubular. Proses ini mengacu pada perpindahan selektif zat-zat dari kapiler darah peritubulus ke dalam lumen tubulus, merupakan rute kedua bagi zat dari darah untuk masuk ke dalam tubulus ginjal. Nah, kemudian karakteristik dari urin. Yang pertama, warna dan transparasi segar yaitu berwarna kuning tua. Yang kedua, bau urin segar sedikit aromatik, tetapi jika didiamkan berkembang menjadi bau amonia bakteri. Yang ketiga, pH urin biasanya sedikit asam, pH sekitar 6. Tetapi perubahan metabolisme tubuh atau diet dapat menyebabkan variasi pH dari sekitar 4,5 sampai 8,0. Komposisi urin terdiri dari yang pertama, urin terdiri dari sekitar 95% air. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang ketiga, elektrolit natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat, pigmen. Yang kelima, toksin dan hormon. Sekian dari penjelasan saya mengenai ginjal atau sistem uriminasi. Terima kasih.